Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pada ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Slamet Anwari. Saya adalah mahasiswa PPG, guru dalam jabatan tahun 2025, mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan nomor induk mahasiswa 211251051. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran Akidah Akhlak di MTS TBS Kudus dengan metode PBL. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Tetap semangat? Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah sehingga dapat bertemu dalam pembelajaran pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sehingga nanti pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Untuk itu kami minta kepada Mas Haidar Haki untuk memimpin doa hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih pada Mas Haidar Haki yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, apakah dari anak-anak ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada. Siapa? Nala Azza. Kenapa? Ibunya meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita doakan semoga ibunya Nala Iza mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah dan husnul khotimah. Amin Allahumma. Ada lagi atau ada? Ada ya. Nah, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita kembali pembelajaran pada kemarin, yaitu tentang akhlak tercela. Masih ingat apa itu akhlak tercela? Masih ya. Saya coba bertanya, apa saja akhlak tercela itu? Fitnah, terus fitnah, dendam,
namimah, putus asa. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran kemarin. Untuk sekarang pelajarannya adalah pada bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Nah, semoga dalam pembelajaran kali ini kita nanti dapat mengambil hikmah dari tema yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Nah, kita harus sebagai santri atau sebagai siswa harus mempunyai adab, baik itu kepada orang tua maupun kepada guru. Mengawali pembelajaran ini, kita harus tahu apa itu adab. Apa itu adab? Adab adalah kebiasaan atau etika atau tingkah laku. Itu secara bahasa. Untuk secara istilah adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang sesuai dengan ajaran agama Islam atau akhlakul karimah. Nah, kita sebagai seorang santri tiap hari dididik untuk mempunyai adab, baik kepada orang tua maupun kepada guru. Nah, kenapa kita kok harus mempunyai adab? Karena adab itu sebagai cerminan kita sebagai seorang muslim. Kita mempunyai iman, maka harus mempunyai akhlak. Nah, menjaga adab kepada orang tua dan guru adalah kunci dari ridhonya Gusti Allah. Nah, ini mengenai dalil tentang adab kita kepada orang tua. Jadi kita berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini dasar kita supaya kita selalu berbuat baik kepada orang tua, berbicara yang sopan, yang lembut kepada orang tua. Ini contoh penerapan adab terhadap sehari-hari kepada orang tua. Yang pertama adalah bertutur kata lembut dan sopan, tidak membentak atau mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Yang kedua, menaati perintah selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang selanjutnya, berbicara dengan sikap rendah hati. Kemudian mendoakan keduanya. Nah, kita jangan lupa tiap hari harus mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, adab kepada guru. Nih, ketika kita bertemu dengan guru, nah, kita mengucapkan salam, hormat kepada guru dan selalu menaati apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, untuk
Untuk pembelajaran kali ini saya akan tayangkan video sebagai motivasi buat kalian supaya nanti bagaimana kita mengamalkan adab baik itu kepada guru maupun kepada orang tua. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya bersedih. Tapi seiring bertumbuhnya dengan kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari, banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu melukai hati mereka. Mungkin kamu lupa ketika kamu kecil. Siapa yang selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan hidup. Kamu sibuk dengan teman-temanmu. Bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tahta tanpa memikirkan kebahagiaan orang tuamu. Dan pada puncaknya, kamu membuat orang tuamu bersedih karena kau lupa pada mereka. Coba bayangkan ini, ketika tangan suci ibu dan ayahmu tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini, dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini, ketika kau disibukkan oleh duniamu dan melupakan orang-orang yang telah membesarkanmu. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Menyesal? Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau hal itu terjadi, bukan? Jika memang jawabannya iya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, maka lakukanlah hal itu. Cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin tua. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu, tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tuamu, karena kamu tidak akan sesukses ini tanpa doa dari kedua orang, tanpa doa dari ibu dan ayah. Camkan ini, mereka nggak butuh hartamu, mereka nggak butuh kepintaranmu, mereka nggak butuh setinggi jabatan apa yang kamu punya. Yang mereka butuhkan, kamu tumbuh besar dan berbakti. Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatinya, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, uang bisa kau kejar, tahta bisa kau gapai, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang. Sayangilah mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan pada depan. Gibran, betul. Bapak jadi teringat masalah muda Bapak dulu kan? Dimana dulu Bapak sudah pernah nakal seperti Anda. Bapak tidak menghargai guru Bapak. Hingga suatu saat Bapak kehilangan beliau. Dari situ Bapak sadari bahwa guru patut dihargai. Maka dari itu saya harap kalian semua bisa menghormati guru kalian di sekolah, terutama kamu Gibran. Baiklah, saya minta maaf. Jadi tidak mengulangi lagi. Baiklah kalau begitu, saya harap kalian semua kedepannya bisa menghormati semua guru kalian di sekolah. Dan kalian saya harap bisa menjadi orang sukses ke depannya. Demikian materi pembelajaran dan juga video yang telah ditayangkan. Nanti kalian bisa berdiskusi kelompok dari materi-materi tersebut, mana yang kalian pilih untuk berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan keputusan kemarin yang telah disepakati. Sekarang saya bagikan LKPD untuk diskusi kalian. Kelompok berapa? Panggil. Sekarang diskusikan bersama kelompok kalian mengenai materi mana yang cocok, yang tadi sesuai dengan materi atau video yang kalian lihat. Boleh memilih satu materi, kalian kembangkan kata-katanya sehingga nanti menjadi kalimat-kalimat yang sesuai, bisa membuka di buku atau di LKS untuk menambah tulisan kalian. Silakan dimulai diskusinya. Kelompok ini memilih mana? Apa? Ajab kepada orang tua. Nanti diskusikan kira-kira nanti yang ditonjolkan pada kalimat tersebut itu yang mana? Mudah ya? Ini tentang pada guru. Silakan didiskusikan, nanti dipresentasikan kelompok lain lah.
Ini tentang apa? Tema yang diambil apa? Oh, tema ketika ada pada orang tua tentang apa? Tentang berbicara ya? Bicara. Saya ya? Berbicara yang lembut. Sini kelompok mana? Berempat. Tentang apa? Mendoakan orang tua ya. Sesuai tadi ya. Yang diambil apa? Anak harus selalu membantu orang tua. Sesuai karo tadi ya. Yang di video tadi. Untuk diskusi kami beri waktu 10 menit lagi ya. Nanti diselesaikan ya. Sudah selesai apa belum? Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya mempresentasikan apa yang kalian diskusikan sesuai dengan materi yang kalian pilih. Saya tunjuk ya. Sudah siap semua? Siap semua ya. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan maju. Di depan. Mempresentasikan orang tua di Balitden dan sebagai salah satu amalan yang sangat mulia amalan yang sangat mulia karena Nabi Muhammad ini seandainya ridhonya Allah dan ridhonya orang tua. Ridhonya kita beri kepada orang tua adalah mengasihi bela, berkata yang sopan, dan selalu membantu kesehatan orang tua. Jadi dari presentasi kelompok 1 itu mengambil tema adab terhadap orang tua sebagai cerminan hidup mulia. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang bertanya? Tunjuk jari kalau ada. Untuk kelompok 1. Nabil Falih, yang ditanyakan apa? Katakan kita punya perintah di orang tua. Bagaimana kita perintah orang tua dalam bermaksiatan? Ini ada yang bertanya, tadi kan kita harus mentaati perintah orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua itu memerintahkan pada kemaksiatan? Silakan, yang mau jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Benar, kita harus menaati perintah orang tua, tapi dalam hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat agama. Apapun yang kita diperintahkan dalam kemaksiatan, kita wajib menolaknya dengan halus. Jadi jawaban dari kelompok 1, benar kita harus mentaati perintah dari orang tua, tapi dalam hal yang baik. Apabila diperintahkan dalam kemaksiatan, kita menolak dengan halus. Bagaimana, Mas Nabil? Mantap jawabannya. Ya, kita aplaus kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang
diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, anak harus selalu diajarkan oleh orang tuanya dengan bahasa yang sambil karena tidak berbicara di depan mengajarkan anak untuk selalu menghormati dan sopan santun kepada semua orang. Dengan itu, maka orang lain akan menghargai kita. Bukan sebab egoisme, bahasa yang kasar atau nada tinggi akan menghasilkan budaya kaum yang keras sehingga mudah marah dan sendiri. Nah, untuk kelompok 2 ini tema yang diambil adalah berbicara yang sopan. Jadi adab kita terhadap orang tua harus berbicara yang sopan. Aplaus untuk ya, silakan duduk untuk kelompok 2. Lanjutnya kelompok 3. Menurut kelompok kami, ada seorang anak tidak hanya ditunjukkan saat orang tua masih hidup, tetapi juga setelah mereka meninggal dunia. Menurut kelompok kami, berbakti kepada orang tua tidak ada batasnya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Apabila orang tua kita sudah meninggal, maka cara kita berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakannya, membacakan Al-Quran, dan bacaan-bacaan yang dianjurkan bagi dalil dan yang lain. Dari kelompok 3 yang diambil adalah adab kita kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal, yaitu dengan cara mendoakan. Kembali asal, mejanya ditata seperti asalnya. Selanjutnya kita refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian tulis, saya beri waktu 5 menit untuk refleksi kalian. Tulis sesuai dengan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran pagi hari ini. Apakah sudah selesai? Sudah? Saya tarik. Tolong yang belakang. Ayo yang lain, yang belakang. Selanjutnya kami akan bagikan asesmen formatif untuk kalian kerjakan di rumah dan nanti akan kita bahas minggu yang akan datang. Nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai materi yang telah disampaikan.
Demikian pembelajaran akidah akhlak tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Untuk menyemangati kalian dalam pembelajaran kali ini, jangan pernah putus asa dalam belajar. Kita tetap semangat, tetap menjalani dengan penuh sukacita, sehingga nanti dalam apa yang kalian cita-citakan semoga berhasil. Amin. Allahumma amin. Demikian, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bisa kita peroleh ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.